Hai semuanya. Balik lagi di podcast Kasrat. Kali ini kita ada di segmen Demokrati yang akan membahas tentang politik. Bener banget. Bener. Bener banget. Kalau tahun lalu tuh namanya segmennya apa? Kalau nggak salah Azik Iya, Berpolitik. benar. Nah, Benar, sekarang benar. namanya Demokrati. Yes. Reveal nama selanjutnya. Ya kan? Oke. Wah, gimana nih, kita udah 1 minggu nggak ketemu, Jujur, ya kan? Kabar kalian gimana? aku sendiri sih baik, cuma mungkin udah agak lebih lega, tapi masih sibuk-sibuk mah ada lah. Iya sih. Tebak gak kenapa? Kenapa bisa sih? Karena UTS kita tinggal 1 lagi. Yes, akhirnya ya. Walaupun mungkin video ini akan tayangnya juga waktu kita udah selesai. Bisa Benar, jadi. bisa jadi. Benar. Kan. Kalau Cipa gimana kabarnya? Mungkin aku juga sibuk sedikit Sibuk sedikit Dikit. segini. sibuk akademik juga sih pastinya. Setuju. Lagi hektik UTS sama tugas-tugas yang lain. Bener. Kamu sendiri gimana nih, Nich? Aku jujur cukup sibuk sih, tapi tetap aja ya sesibuk-sibuknya kita, tetap aja masih bisa buka Instagram, buka TikTok. Setuju banget. Setuju. Itu Ya kayak kan? udah masuk ke Kewajiban. keseharian kita dan Iya kewajiban gak sih? Bener, hambar banget sih kalau sehari tuh nggak buka kayak sosial media, apalagi Iya Instagram. bener, Iya. bener banget, bener banget. Kita jadi ketinggalan berita, ketinggalan info lainnya mungkin. Iya kan, kalau nggak ini ya. Iya. Kalian tahu nggak ngomongin berita Apa berita nih? dan Instagram nih? Apa Apa tuh? tuh? Dari siapa nih? Dari siapa Di nih? Instagram mana? Di Instagram kemarin, di Instagram BEM Fapsi. Apa tuh? Ada postingan kajiannya tuh yang diserang sama buzzer. Oh, kayaknya Yang- aku tahu deh. Yang rame itu, Yang rame itu. Yang lagi rame banget Bener. itu. komentarnya yang banyak itu. Ya, yang komentarnya sampai puluhan itu. Yang template itu. Yang template itu. Yang akunnya sama semua itu. Tapi kayaknya seru gak sih kalau kita bahas itu? Seru banget. seru, Lebih ke bahas seru. buzzernya. Iya, karena kayaknya Seru. bener-bener Kayak menarik deh. menarik banget. Karena ini baru banget terjadi nih sama. Kita. Iya, kita. SBM Fapsi. Iya, bener banget. Oke, kita langsung bahas aja gimana? Boleh. Oke, Mungkin aku pengen ngomongin kayak kita dari definisinya dulu kali ya. boleh banget. Mungkin kayak kalau misalnya secara KBBI sendiri, buzzer itu padanan kata adalah pendengung, Oh, ya kan? Buzz. oh Nggak lucu karena ya? ada Z-nya itu. Iya benar. Kan bener. Lucu-lucu. Oke, sorry. Lanjut. Jadi pendengung ini didefinisikan sebagai orang yang menyebarkan rumor atau gosip, terutama melalui media sosial supaya suatu isu nih ramai dibicarakan oleh orang. Nah itu secara KBBI ya. Mm-mm. Terus kalau kita mau ngomongin buzzer sendiri, kalau misalnya buzzer itu awalnya digunakan untuk promosi brand atau produk. Oh. Iya, jadi sebenarnya buzzer ini tuh awalnya tuh lebih ke bisnis gitu loh, Say. Terus kayak buat iklan gitu sebenarnya. Buat tadinya. iklan, tadinya buat iklan kayak gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu karena dilihat kok kayaknya efektif nih buzzer untuk kayak Menaikkan suatu. menaikkan sesuatu, digunakanlah awalnya tuh di luar negeri. Oh. Kalau berdasarkan dari sumber bacaan aku, dia tuh awalnya mulai banget tuh di pemilunya Amerika. Oh, tahun berapa tuh? Tahun kurang tahu lagi, Oh, kurang tapi tahu. udah cukup lama karena akhirnya masuk ke Indonesianya itu waktu Pilkada Jakarta 2012. Udah lama banget dong. Berarti udah selama itu kan? Dan itu sorry, Kamu- maaf. kamu Kamu dulu dulu. aja. Gue deh. Iya, Bercanda. setuju. Jadi awalnya tuh sebenarnya emang bukan dari Indonesia, dari Amerika. Dan udah pernah dilaksanakan di Amerika si buzzer ini tuh jauh dari sebelum 2012 itu. Iya, berarti kan sebelum 2012 udah terjadi kan. Dan karena kayak seiring waktu, karena kalau aku sendiri sih merasa pada waktu pemilu-pemilu sebelum kayak kan pemilu terakhir itu 2024 ya. Itu tuh paling masifnya sejauh ini gitu. Ya nggak sih? Kayak merasa gitu iya, nggak? iya, iya. Iya Karena sih. sebelum-sebelumnya kayak buzzer tuh belum terlalu berasa lah di kita. Ya nggak sih? Dan karena seiring waktu juga orang-orang juga mulai mengandalkan media sosial nih sebagai sumber informasi. Jadi penggunaan buzzer ini dianggap efektif dalam ingin menyampaikan suatu isu atau suatu tujuan lah. Jadi bisa tercapai tujuannya. Nah, yang tadi juga aku bilang kan, peran buzzer itu membangun persepsi publik. Dan kayak dalam kasus politik ini, itu kayak asumsi pada isu yang lagi ramai, kebijakan pemerintah atau mungkin waktu masa pemilu tuh dalam memilih kandidat gitu.
Nah, kalau misalnya dari penelitiannya sendiri ya, kan buzzer ini tadi aku bilang, dia kan awal dari Amerika. Iya, benar. Berarti kan ini adalah fenomena global. Mm. Jadi kalau misalnya dari penelitian Bradshaw dan juga Howard 2019 nih, menunjukkan bahwa 89% dari 70 negara menggunakan buzzer untuk menyerang lawan politiknya. Wow, menurut Banyak aku ya. tuh lumayan tinggi sih, 89%. Benar. Ya, karena kayak setahu kita sendiri, apalagi mungkin pas zaman-zamannya pemilihan, itu tuh kan banyak buzzer yang narasinya negatif, ya kan? Benar. Dan itu tuh di konteksnya kayak menyerang lawan politiknya gitu. Dan itu dari 70 negara. Dari 70 negara. Wow. Wow, mungkin Indonesia salah satunya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, lanjut. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin Indonesia sendiri ya, praktik buzzer ini itu tuh nggak berhenti sampai pemilu aja. Berarti Iya kan? luas ya. Luas. Sampai Kayak sekarang. sampai sekarang. Buktinya kemarin diserang buzzer. Benar. Artinya kan sampai sekarang masih Masih ada. ada. Atau mungkin kalian pernah lihat gak kayak di hari yang sangat random biasa sekali, Benar. tiba-tiba di Twitter hashtag yang paling ramainya misalnya suatu apa ya isu gitu lah, misalnya kayak hashtag Indonesia Emas 2020 berapa gitu kan. Nah itu tuh kalau misalnya isi postingannya template semua, itu kemungkinan besar tuh buzzer sih. Oh. Kalian pernah lihat gak? Jujur pernah. Sering Kayak sih. sebenarnya kayak itu nggak jauh-jauh dari sosial media tuh lumayan banyak sih yang aku temuin. Iya, bener. Bahkan mungkin gak cuma di Twitter doang ya. Benar. Kayak udah meluas Di gitu deh. Instagram, TikTok. Jadi buzzer tuh buat ngebangun citra politik suatu tokoh atau itu. Isu Ya. benar. Ya gitu guys. Nah yang tadi kan aku bilang biasanya itu kan kayak salah satu bentuk cara kerjanya mereka gitu kan, meramaikan. Kira-kira cara kerja mereka yang lain tuh kayak gimana, ada yang bisa masuk? Oke, jadi ini berdasarkan bacaan yang aku baca, itu dikasih tahu gimana sih cara kerja dari buzzer itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari kecenderungan buzzer Indonesia sendiri itu tuh, mereka tuh membangun topiknya tuh dengan menggunakan akun-akun palsu yang entah itu dikendalikan oleh manusia atau justru malah dikendalikan oleh robot atau bot. Oh iya. Ya, dan biasanya itu dalam jumlah yang besar. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya tuh mereka untuk lebih ke menciptakan konten yang bersifat misinformasi atau disinformasi. Jadi informasi-informasi yang disampaikan sama buzzer itu tuh nggak 100% benar gitu. Jadi emang tujuannya mereka emang untuk memberikan misinformasi. Nah, kalau misalnya kita lihat secara lebih dalam, cara kerjanya tuh biasanya yang pertama adalah narasinya tuh sudah disiapkan. Jadi para buzzer ini nih biasanya emang ada pesan utama yang jelas, kayak misalnya dalam bentuk komentar nih. Mereka biasanya ada tulisan kayak mau mendukung siapa, atau kayak misalnya mau menyerang siapa, atau juga misalnya untuk tujuannya tuh mengalihkan suatu isu apa. Nah, biasanya ini juga seringkali wordingannya tuh mirip-mirip atau bahkan karena emang nyari sama. Iya benar. Atau sama. Nah, jadi pokoknya postingan-postingan konten antar akunnya tuh sama. Terus sebenarnya itu memang karena udah diarahkan juga. Jadi itu bukan sekedar opini spontan, tapi lebih ke pesan yang dikemas seolah-olah itu tuh opini. Nah, kalau yang kedua sendiri itu tuh biasanya juga itu penyebarannya tuh secara serentak atau koordinasi. Jadi banyak akun itu mempostingnya atau postingnya itu tuh dalam waktu yang berdekatan. Terus kontennya juga tuh sama atau misalnya sedikit dimodifikasi tapi sebenarnya mah sama. Oh iya. Bedanya dikit. Mungkin karena yang tadi kamu bilang kan salah satunya ada yang baliknya tuh bot gitu kan. Ya, Jadi yang di post tuh bisa serentak gitu. biar cepet, Biar cepet. biar samaan Karena juga. langsung kayak sistem. Tek. Ya, Iya, benar. Nah, terus juga tujuannya kalau ini tuh untuk terlihat ramai dan organik, yang padahal kita lihatnya tuh terstruktur kan, Iya, nggak benar. organik. Sebenarnya kayak di postingan kemarin yang di BEM, BEM. ya BEM yang di Papsi. BEM itu kan juga serentak kan? serentak Iya, dan menurut barengan. aku yang aku baca sama-sama semua sih. Iya benar banget. Iya, benar. Parah. Lanjut. Terus selanjutnya ada yang mainin hashtag atau momentum pakai hashtag tertentu biar bisa trending. Terutama ini banyak banget terjadi di X. X Oh, iya iya. karena hashtag. Ya, Kayak yang tadi
Tadi mention. benar. Ya. Terus biasanya juga disesuaikan dengan isu-isu yang lagi panas sekarang tuh apa sih. Terus kalau misal udah trending nih, nah orang luar juga jadi kayak bisa ikut lihat dan bisa ikut nyebarin juga. Jadi si isunya bisa jadi semakin naik dan lama memudarnya atau bahkan nggak memudar-mudar. Selanjutnya adalah amplifikasi lewat interaksi. Jadi mereka nggak cuma posting-posting aja, tapi bisa juga kayak misalnya like suatu postingan atau reply atau retweet atau tadi yang aku bilang memberikan komentar, atau bisa juga bisa berbentuk dalam diskusi yang kelihatannya tuh hidup padahal mereka tuh topiknya tuh atau misalnya arahnya tuh seiring sama. Bener-bener. Jatuhnya nggak diskusi sih, karena Iya. diskusi kan harusnya kayak menerima opini lain gitu kan. Iya, sedangkan ini literally kayak satu opini yang udah dirancang sama gitu kan. Iya benar. Nah terus ini tuh sebenarnya tujuannya tuh untuk bikin kayak opini yang disampaikan itu tuh bisa terlihat lebih dominan dibandingkan dengan opini-opini lainnya. Oh Nah, iya benar. bener banget. Terus yang terakhir adalah biasanya menggunakan banyak jenis akun. Jadi terus biasanya juga akun-akunnya tuh anonim buat jumlah atau volumenya. Terus juga bisa berupa bot yang tadi aku bilang juga, itu buat otomatisasi biar serentak. Terus bisa juga melalui akun besar kayak influencer gitu, karena kan itu buat kredibilitas sama jangkauan kan. Apalagi influencer itu tuh punya followers yang banyak dan biasanya followersnya tuh menjadikan influencer itu sebagai panutan. Iya Benar, benar. benar Makanya ini jadiin buzzer tuh si influencer ini betul jenius sih kayak gitu. Sebenarnya ya, tapi iya. lebih ke licik sih, cerdik. Licik boleh nggak? Boleh, boleh. beda tipis lah. Tapi sebenarnya ini kan karena juga ditarik dari bisnis, maksudnya kan ya apa kalau hukum dari ekonomi ini kan yang ada pasar ada ini kan. Jadi kayak gimana caranya bener. supaya menarik sebanyak-banyaknya gitu. Make sense Ya sih. kan? Nah, Tapi kira-kira menurut kalian nih kayak jenis kayak bot, terus habis itu jenis kayak akun influencer, itu tuh masuk nggak sih kayak ke jenis-jenis buzzer? Nah, aku bakal bahas nih sekarang jenis-jenis buzzer. Ternyata buzzer tuh nggak cuma yang dibayar doang tau. Oh, jadi banyak gitu. Maksudnya Banyak. kayak ada yang lain. Ada yang lain? Ya, ada namanya volunteer buzzer. Oh, Nah, apa volunteer buzzer tuh buzzer yang memiliki keinginan sendiri untuk menjadi pendukung suatu politik atau isu tanpa bayaran ekonomi. Oh, jadi ya kemauan sendiri aja. Ya, atas kesadaran diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada independent buzzer. Nah, kalau independent buzzer tuh kayak buzzer yang udah kita ketahui gitu. Buzzer yang biasanya dibayar untuk alasan ekonomi dan untuk mendukung suatu pihak yang ngebayar mereka gitu istilahnya. Itu adalah independent buzzer. Berarti kalau gitu dilihat dari jenisnya kayak ada yang ada yang suka rela, ada yang dibayar Emang juga. dibayar. Berarti menurut aku sih kita bisa banget menggali kira-kira motivasi mereka di balik itu apa aja sih ya. Mungkin aku izin masuk juga ya. Oleh. Tadi kan Shiva juga mention ada yang emang voluntary, which is itu dari diri Keinginan sendiri sendiri, dong, sukarela. benar-benar. Nah itu tuh masuknya ke yang namanya motif ideologis gitu. Oh, apa itu? Jadi kayak emang individu ini itu benar-benar percaya sama kayak suatu isu atau misalnya suatu kandidat kalau konteksnya pemilu ya. Jadinya tuh mereka akan menyebarkan informasi ya sesuai dengan keyakinan mereka gitu. Mungkin yang paling sering aku temuin ya, misalnya konteksnya influencer dan juga motifnya ideologis, biasanya tuh mereka juga terafiliasi sama misalnya partai politik gitu. Kan kalau kayak gitu ya itu emang dari diri sendiri dan sukarela ya kan. Iya. Terus habis itu entah itu identitas politik atau juga kayak mungkin mereka juga mempercayai isu tertentu gitu ya kan. Nah, yang kedua adalah motif ekonomi. Ini yang mungkin juga perlu kita menjadi concern ya. Karena balik lagi walaupun buzzer ini mungkin kayak agak kurang etis juga dalam meramaikan suatu informasi, tapi tetap akan ada apabila motif di baliknya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Ya kan? Karena ekonomi, motif ekonomi karena mereka dibayar. Jadi kayak aktivitas buzzer ini bahkan tuh bisa menjadi pekerjaan utama mereka atau pekerjaan sampingan mereka. Ya kan? Mungkin kalian sendiri lihat gak kayak lowongan buzzer? Mungkin kalau ini kan konteksnya yang bisnis gitu, banyak kan? Banyak. Di TikTok bahkan banyak
ada kayak Yang nawarin tawaran gitu. 5 juta per minggu. Wah. Wow, Atau itu gila, gede mungkin banget di ya. Telegram banyak juga. Kayak 50.000 per Iya, postingan atau lumayan sih Jujur aku sebenarnya. baru tahu. Makasih ya guys. Iya, itu sebanyak itu loh. Kalau misalnya kayak gitu, siapa juga yang nggak tergoda? Apalagi kalau misalnya mereka juga nggak mempertimbangkan dampak buruk dari Iya. aktivitas buzzer itu sendiri. Mungkin ya kan? kayak mereka tuh lebih ke kayak yang penting gue dapat uang gitu nggak sih? Iya, Iya. karena pada dasarnya kan mereka netral Emang- nih. Terus kayak Oh. motif mereka ada uang, oh ya sudah gitu. Apalagi indis ekonomi mungkin Indis ya. Jadi ekonomi, kayak bener banget. ya udah deh gue nge-buzzer gitu. Iya, hal ini tuh Mm-mm. karena hal ini ya tadi aku bilang juga jadinya buzzer tuh berkembang ke mana-mana. Benar, Susah benar, lah benar. kalau misalnya udah jadi bisnis kayak gini mah. Iya sih Ya benar. kan? Nah, selanjutnya adalah motif sosial dan eksistensi. Mungkin kalau ngomongin ini aku throwback banget ke zaman-zaman pemilu kemarin ya. Oh iya. Karena misal nih, ini tuh jadi pada dasar ya motif sosial dan eksistensi ini kayak gimana nih orang-orang terdorong untuk menjadi buzzer karena mereka tuh pengen diakui, pengen kayak kelihatan eksis gitu, mendapatkan perhatian atau merasa jadi suatu bagian gitu. Mungkin kayak istilah gampangnya adalah FOMO kali ya. Oh, Ya kan? jadi motivasinya karena FOMO gitu. Motivasinya karena FOMO. Singkatnya. Iya benar. Nah misal nih kita kayak zaman pemilu kemarin tuh kebetulan kita usianya berapa sih paling? Masih remaja. Iya, Ya 17. kan? 17. Oh ya. Dimana kita kebutuhan sosialnya tinggi. Misal di kelas lagi ngomongin kandidat-kandidat gitu kan. Terus habis itu emang kamu pilih berapa gitu. Terus habis itu ih kok kamu pilih dia sih gitu kan. Jadinya akhirnya di situ tuh ada ayo deh gue ikutan supaya Oh kayak ada perasaan ingin diakui ada gitu perasaan ya. pengen Di- diakui oleh suatu kelompok. oleh suatu kelompok. Dan itu menurut aku beneran semasif itu sih. Kalau kalian sendiri ada nggak pengalaman yang sama gitu? Mungkin dulu waktu SMA ya, aku inget banget dulu kan aku milih kandidat yang minoritas nggak dipilih sama temen aku. Oh, Iya. Nah, oke. jadi kayak mereka tuh kayak jadi ngata-ngatain aku gitu, kamu masa milih dia sih, dia kan Oh, gini. paham, Terus dia paham. kayak ngebangga-banggain kandidat yang dia pilih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kayak jatuhnya kayak jadi bullying sih kata aku. Iya benar-benar. Dan kalau kayak gitu ya mendorong juga mungkin alasan dia keluar-keluar juga dia merasa kayak oh gue bagian suatu kelompok yang besar gitu kan. Iya, Nah, itu iya. kan balik lagi Iya. ke motif sosial dan eksistensi. Iya. Ditambah lagi in this era yang sosial media parah banget kan. Jadi kayak keterlibatan ini apa ya kadang mungkin mengikuti suatu kandidat itu menjadi pride sendiri karena kayak oh gue banyak nih Bener, Ya kalau kan? dilihat Bener-bener. dari motif sosial Motif dan sosial eksistensi ini. dan eksistensi. Apalagi waktu itu kita masih remaja jadi menurut aku ini kayak situasi yang sangat dekat gitu. Bener-bener. Ya nggak sih? Bener, setuju aku. Nah, tadi kan kita udah ngomongin kayak jenis-jenisnya, Buzzer, cara kenapa, kerja. cara kerja sampai definisi segala macam. Terus dampaknya bagi kita tuh apa sih? Oke, mungkin aku mau jelasin dampak buzzer itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita telaah nih ya, pada dasarnya dampaknya tuh ada banget sih. Terus sebenarnya buzzer sama iklan juga tuh beda banget guys. Nah, Kenapa? Nah, kalau dalam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia melalui Kode Etik Pariwara Indonesia atau KEPI, iklan itu diharuskan bersifat jujur, terus tidak menyesatkan dan tidak menyamarkan diri sebagai konten lain. Intinya informasi-informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan sesuai dengan faktanya. Soalnya tadi aku bilang harus bersifat jujur kan. Bener-bener. Nah, di mana hal itu tuh berbeda dengan buzzer. Kalau buzzer sendiri transparansinya tuh seringkali tidak terlihat. Jadi kayak entah itu justru dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan dari yang sebenarnya. Nah, terus konten yang disampaikan oleh buzzer juga tuh nggak selalu menunjukkan bahwa terdapat kepentingan atau afiliasi tertentu di baliknya. Nah, sementara publik atau kita yang sebagai penerima informasi itu tuh berhak untuk mengetahui bahwa suatu konten atau informasi yang ada di konten itu tuh benar atau enggak, atau kayak merupakan bentuk komunikasi komersial atau emang promosi. Iya benar-benar. Jadi maksudnya buzzer tuh seringkali nggak terbuka soal tujuan mereka dan mereka tuh nggak bilang dengan jelas kalau misalnya mereka tuh lagi dibayar atau punya kepentingan tertentu.
Terus biasanya juga apa yang mereka posting itu tuh kelihatan seperti opini pribadi yang padahal bisa aja mereka tuh dibayar dan emang punya hubungan tertentu dengan pihak tertentu. Iya benar-benar. Jadi bedanya yang paling highlight adalah transparansi gitu ya. Karena kalau iklan tuh harus menyantumkan bahwa dia iklan, sedangkan buzzer tuh nggak begitu. Bener banget. Nah, ada lagi? Terus selanjutnya iklan juga tuh wajib menyampaikan informasi yang benar dan transparan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal 9 dan 10. Pelaku usaha dilarang menyampaikan informasi atau promosi yang tidak benar, menyesatkan atau menipu konsumen. Sedangkan buzzer sendiri tuh jelas digunakan untuk menciptakan kepercayaan semu dalam masyarakat. Jadi menurut aku jauh beda sih. Cuma emang kita harus pinter-pinter membedakan mana iklan, mana buzzer. Iya benar-benar. Jadi itulah dasar perbedaan mereka ya. Walaupun kayak mungkin kedengarannya agak sepele kayak oh bedanya kita tahu itu iklan, saya satu lagi enggak. Tapi sebenarnya itu tuh berdampak lagi loh ke sama opini-opini yang bisa terbentuk di masyarakat. Nah, buzzer ini juga punya pengaruh tanpa tanggung jawab yang jelas. Nah, menurut aku sendiri media sosial itu buat kita everyone is a journalist. Maka dari itu kita harus sadari semua informasi yang kita tampilkan di media sosial itu bakal mempengaruhi orang-orang ngelihatnya, apalagi influencer nih. Nah, kadang influencer tuh kayak menggiring opini publik atau membuat konten-konten tanpa adanya kayak argumen yang jelas gitu sumbernya dari mana, dan hal itu tuh kayak ngebuat kondisinya jadi kayak persepsi yang berbeda-beda dan nggak ada yang mau tanggung jawab atas hal itu. Iya benar-benar. Mungkin kayak pernah lihat nggak sih influencer yang ceritanya kontennya tuh berisi banget nih, tapi isi misalnya kayak antara captionnya atau misalnya videonya ditempel informasi, tapi yang dia lakukan di video adalah velocity. Oh ya tahu. Lewat. Dan bayangin kayak orang percaya dengan yang memberikan informasi tuh ya seperti penyampaiannya bahkan penyampaian bahkan sambil berjoget gitu. Jadi kan kalau kayak gitu apa ya kredibilitasnya tuh gimana gitu. Apalagi kalau misalnya soal politik itu sendiri benar tadi kayak semua orang tuh boleh berpendapat karena kayak balik lagi tadi everyone is journalist in social media, but kita juga harus bisa yang namanya memilih orang yang bisa kita percaya dalam memberikan informasi gitu. Sedangkan kasusnya sekarang kayak misalnya influencer diberikan bayaran untuk memberikan informasi dan itu dipercaya padahal latar belakangnya nggak jelas atau mungkin bahkan influencer itu sendiri tuh nggak memahami sebenarnya tuh informasi apa sih yang tentang dia apa berikan gitu ya. Karena kalau nggak salah tuh ada kasus juga misal nih influencer dia udah ngasih lah kayak iya aku mendukung undang-undang tertentu gitu kan, abis itu pas ditanya emang gimana akhirnya dia klarifikasi sebenarnya gue dibayar sih lah. Coba kan kalau kayak gitu kan informasi yang tersebar tuh beneran diragukan itu loh kebenarannya. Atau mungkin kalian juga pernah lihat justru sebaliknya ada juga yang influencer misalnya ditawarin tapi kayak mereka menolak gitu. Yang malah cerita gitu kan. Cerita. Iya kan. Sedangkan kayak ya kenapa gak boleh kita tuh punya opini yang orisinil aja gitu, yang emang dari kita gitu. Kenapa harus banget dibayar dulu terus menyebarkan? Menurut aku kayak itu agak kurang etis gitu sih. Karena masuk nih ke dampak yang ketiga yaitu distorsi opini publik. Jadi kalau misalnya menurut dosen komunikasi politik UIN Jakarta itu mengatakan bahwa penggunaan jasa influencer dalam isu politik itu menciptakan kesadaran palsu ya kan. Jadi kayak seakan-akan nih informasi yang diberikan itu adalah pendapat si influencer atau pendapat si pemilik akun, padahal tuh aslinya enggak ya kan, karena kelihatannya tuh seakan-akan iya padahal di balik itu adalah dukungan yang dimobilisasi. Dan akhirnya lu jadi bingung sebenarnya tuh orang-orang opininya tuh gimana gitu. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kayak gitu kita harus mengetahui yang namanya data objektifnya sebelum memutuskan kan, iya nggak sih? Nah
selain itu juga penggunaan buzzer itu cenderung nggak membangun komunikasi dua arah karena yang tadi Caca bilang sendiri narasinya udah Atur, udah. diatur, Pokoknya udah terstruktur gitu. udah terstruktur kan. Jadi kayak mau itu seakan-akan dua arah tetap aja pada dasarnya opini yang disampaikan tuh sama. Satu arah dan sama. Dimana kalau kayak gini tuh akhirnya menghambat adanya dialog publik, ya kan? Iya, bisa. Benar. Dan Iya. mungkin selain itu kayak buzzer itu juga mengaburkan isu dan juga penutupan kritik. Bener Bahaya sih. banget sih. Tapi Bahaya. bahaya. Kalian setuju nggak? Karena Setuju. mungkin contoh yang paling dekat kemarin, mungkin kita bisa diskusi sedikit ya. Kemarin itu kajian dari BEM-FAPSI sendiri berisi langkah pemerintah untuk mengambil pihak kepada BOP gitu kan. Iya. Iya benar. Dan itu yang dalam kajian sendiri objektif, di mana dia ada Ada sisi sumber, positif, ada sumber pertama itu jelas Ada kan. sumber. Yang kedua dia sisi positif dicantumin, Sisi sisi negatifnya juga dicantumin. Jadi kan kalau kayak gitu ya biarkan masyarakat yang Yang beropini. memilih dong kira-kira Iya. opini mereka seperti apa. Benar. Tapi diseranglah sama buzzer, ditutupin tuh isunya. Ah tapi kan BOP itu bisa begini begini bla 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 bla. Padahal nggak ada juga yang menjelek-jelekan BOP di situ kan. Iya. Kalau misalnya memang yakin bahwa kebijakannya benar dan juga membebaskan masyarakat, harusnya penggunaan buzzer tuh nggak dilakukan, dan harusnya kemarin BEM-FAPSI tuh IG-nya ya diisinya oleh komentar yang memang orisinil dan objektif gitu. Benar. Ya kan? Hmm. Jadi menurut aku dengan kayak gini kan tadi aku juga ngomong ini menutupi isu segala macam, dan ini tuh berpengaruh banget sama kondisi negara kita sendiri yang memang menganut demokrasi, ya kan? Demokrasi itu apa sih? Dari Coba. rakyat untuk rakyat. Benar, dari rakyat untuk rakyat. Intinya kayak ini kan emang sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi itu di rakyat. Benar. Berarti suara yang paling tinggi itu di mana? Di rakyat kan. Benar. Tapi buzzer ini menciptakan realitas semu sehingga kita sendiri nih sebagai masyarakat bingung harus pilih opini yang seperti apa, harus mengambil langkah seperti apa dalam kebijakan apa. Jadinya kan nggak jelas gitu, dan ini pasti mempengaruhi keputusan dari rakyat yang Iya. mempengaruhi keputusan dari negara itu Bener, sendiri, ya kan? Bener banget. Dan menurut aku sendiri ya, semisal memang kayak negara kita itu negara demokrasi, harusnya kan juga membebaskan masyarakat untuk bahkan menyajikan kajian yang objektif gitu. Tapi kenapa harus banget gak percaya sama langkah sendiri, jadi ya defensif, paham gak sih? Iya. Oh, bukannya kayak menggiring ke satu opini aja gitu. Iya gitu loh. Maksudnya ya terbuka aja dong, kan negara demokrasi, ya gak sih? Lanjut. Abis itu ya mungkin ini juga keluh kesah pribadi aku ya guys. Jadi misalnya nih, dalam negara kita negara demokrasi, suara kita tuh yang paling penting. Dalam pemilu itu kalian kalau misalnya mau jadi presiden atau kalian mau jadi terpilih sebagai pemimpin suatu instansi, itu tinggal beli buzzer aja. Jadi kayak suara kita tuh jadi seremeh-temeh itu loh. Paham gak sih? Karena ada buzzer itu. Karena ada buzzer itu kayak jadi kayak seakan-akan opininya seperti apa akhirnya kita ikut-ikutan. Tapi paham gak sih, suara palsu itu mempengaruhi suara asli yang nantinya mempengaruhi negara kita Iya, gitu loh. paham. Aduh, gue muter-muter gak ya? Enggak, Sorry apa-apa. banget. Tapi intinya adalah jadi kayak kalau misalnya pemilu tuh jadi seremeh itu, apakah tetap bisa diandalkan gitu sebagai demokrasi, sebagai sistem kita kalau misalnya buzzer ini masif banget, ya kan? Jadi kayak mengutip perkataannya Panji juga, kayak apalah artinya kebebasan berpendapat kalau misalnya bagian dari kebebasan berpendapat itu diisi oleh orang-orang yang dibayar untuk menyebarkan fitnah. Oh, benar-benar. Jujur merinding. Iya kan? Wah, ini menurut aku beneran buzzer itu harus ditindaklanjuti supaya apa ya, kita negara demokrasi juga dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Tapi mungkin dari kita sendiri sebagai masyarakat, kita juga harus pintar-pintar membedakan mana yang palsu, mana yang opini asli masyarakat. Benar. Supaya kita gak gampang kayak terbawa dari buzzer-buzzer itu. Ya gimana sih caranya kira-kira kayak ngebedain buzzer Iya. atau cara mengantisipasinya? Nah,
Cara untuk membedakan buzzer atau juga cara untuk mengantisipasinya tuh, yang pertama itu kalau misalnya cara membedakan buzzer sendiri itu tuh biasanya pola postingannya tuh sama. Jadi para buzzer ini tuh memposting suatu kontennya tuh secara bersamaan. Terus banyak akun yang memposting kalimat atau captionnya juga tuh bahkan mirip atau bahkan identik sama persis. Nah ini menunjukkan kemungkinan adanya template atau yang emang bukan opini spontan aja, emang udah terstruktur. Nah yang kedua, upload di waktu yang bersamaan. Postingannya muncul hampir di jam yang sama dari banyak akun, atau mungkin justru di menit yang bersamaan atau justru detik yang sama juga ada guys. Nah ini biasanya terkoordinasi dan bukan kebetulan. Terus buzzer juga menggunakan bahasa yang provokatif dan emosional. Nah, konten-konten yang disampaikan oleh buzzer itu tuh menggunakan kata-kata dramatis untuk memancing reaksi. Nah, reaksinya tuh biasa reaksi negatif, kayak misal reaksi marah, sedih, atau misalnya kayak takut, panik. Nah, kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tuh untuk supaya orang-orang tuh bisa langsung bereaksi tanpa berpikir dulu. Jadi tanpa berpikir panjang. Terus selanjutnya tuh akun tidak meyakinkan. Nah, cirinya tuh misalnya kayak username di akun sosial medianya tuh acak atau foto profilnya tuh nggak jelas atau bahkan nggak ada. Terus juga aktivitasnya hanya fokus ke satu isu. Oh, di postingan BEM-FAPSI kemarin itu kan kayak kalau misalnya kita lihat akun-akunnya tuh kayak emang sama semua nggak sih, kayak isu-isu yang dibahas di feeds-nya. Ya nggak sih, kalian ngerasa nggak? Iya. Kalau dibuka kayak beneran sama gitu loh, Iya. fotonya Iya. kayak desainnya isunya tuh semuanya. sama. Ya, sebenarnya gampang sih dibedain. Iya, dan bahkan kayak nama akunnya tuh sama tau. Mirip-mirip ya. Oh iya ya. Nih pokoknya aku inget nih, nama underscore nama 2 angka. Oh. Sama semua kurang kreatif ya mereka. Kurang kreatif. Nah ini biasanya tuh untuk menandakan akun dibuat khusus untuk tujuan tertentu, yaitu buzzer. Nah terus nggak ada sumber yang jelas, informasi yang disampaikan tuh nggak ada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan atau misalnya yang bisa dicek, yang bisa si penerima informasi cek. Nah kalaupun ada sumber, seringkali si sumbernya tuh nggak kredibel atau sulit diverifikasi. Terus selanjutnya tuh narasinya satu arah yang tadi Nici bilang juga. Jadi mereka cuma menampilkan satu sudut pandang tanpa membuka kemungkinan-kemungkinan lain. Nah ini biasanya bertujuan untuk menggiring opini, bukan untuk memberikan informasi yang seimbang. Tadi juga sempat dimention kan. Iya. Terus yang terakhir nggak terbuka untuk diskusi. Ini juga udah sempat dimention sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya suatu buzzer misalnya memposting suatu konten, entah itu postingan atau misalnya kayak komen, kemudian ada yang diajak diskusi, nah itu umumnya mereka nggak menerima diskusi, jadi mereka hanya menerima pendapat mereka sendiri. Jadi jatuhnya diskusinya tuh nggak secara sehat. Terus kalau misalnya dikomentarin, responnya tuh template, menghindar atau bahkan menyerang balik. Wow. Serem sih. Serem sih. Bahaya. Sebenarnya ini kayak jatuhnya kayak penegasan yang tadi kita udah ngejelasin lagi. Jadi gimana sih cara untuk mengenalinya gitu. Iya. Jadi kayak setelah mengenalinya, jadi kita bisa memilah-milih opini. Lebih aware lagi kali Iya, ya. benar. Ngomongin soal aware juga nih ya. Jadi salah satu caranya nih supaya kita bisa terhindar dari buzzer adalah jadi kayak ada yang namanya imunitas gitu. Apa tuh? Apa Gimana tuh? maksudnya? Gimana caranya kita tetap menjaga diri kita, membuat pertahanan diri supaya nggak masuk informasi-informasi palsu gitu. Ya. Oh, Jadi ya, kayak gimana? kita tuh intinya adalah harus selalu curiga sama semua informasi yang kita dapatkan gitu. Kita harus cek ulang segala macam sebelum kita menyebarkan ke yang lainnya, atau mungkin sebelum kita emosi. Karena tadi yang Caca bilang juga kan biasanya buzzer itu emang pada dasarnya melibatkan emosi gitu kan. Iya. Jadi tahap pertama adalah kita kayak harus curiga, terus kita kayak jangan langsung kebawa emosi. Terus abis itu kita juga harus memilah-milih nih, mana yang harus kita respon, mana yang nggak perlu kita respon gitu. Terus setelah itu yang paling penting juga adalah kita kenali pola diri kita sendiri. Misal nih, oh aku tipikal yang gampang emosi kalau ngelihat berita-berita nggak jelas. Jadi kalau gitu aku harus banyak menghindar dari hal kayak gitu. Jadi sampai beneran bisa
sumber yang terpercaya atau segala macam gitu kan. Berarti sorry motong, kayak lebih ke fokusnya ke mungkin sumber-sumber yang lebih kredibel lagi ya. Benar. Mungkin jangan dari komentar orang-orang. Benar banget. Iya Paham. gitu. Karena tadi kan kalau komentar orang kita harus curiga sampai kita ketemu sumber yang benar Karena gitu. siapa tahu subjektif. Iya. Jadi ya balik lagi sih, kita harus mengetahui pola kita tuh seperti apa, jadinya kita juga bisa mengantisipasi. Dan yang paling penting kita harus selalu curiga sama semua yang lewat. Karena setahu aku tuh ada yang kayak informasi, bahkan informasi yang benar itu menyebar lebih cepat daripada informasi yang ketukar. Informasi yang Sorry. salah mungkin. Iya, karena setahu aku ya bahkan informasi yang benar, bahkan informasi yang salah itu menyebar lebih cepat daripada informasi yang benar itu sendiri. Oh, serem. Iya benar. Apalagi kalau menyebarnya lewat influencer, kita kan kadang nggak sadar Iya. itu buzzer Iya, atau bener. bukan. Karena kan yang penting kayak kelihatan happy aja, kelihatan menyenangkan aja gitu. Males mikir. Ya kan? Lanjut. Oke, nah kita bisa simpulin nih dari semua yang kita udah jelasin. Kalau fenomena buzzer politik nih sekarang bahaya banget guys. Iya. Apalagi sekarang media sosial bukan cuma tempat untuk menyebar informasi, hiburan, tapi juga sarana buat ngebentuk opini publik. Ih, Jadi bener. kita kayak nggak bisa bedain mana opini yang nyata dan mana opini yang dibuat oleh buzzer. Nah, untuk diri kita sendiri mungkin kita juga penting bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, dan tadi kata Nici, kita harus numbuhin awareness kita. Nah, itu. Oke, nah gimana nih menurut kalian pembahasan kita kali ini? Jujur berbobot. 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 Langsung ya. Dan mungkin bisa kalian ingat-ingat lagi cara-cara dari kita, Iya. cara membedakannya, dan cara untuk meningkat awareness. Benar-benar karena balik lagi ya, intinya ada di kita lagi sih sebagai manusia, walaupun Bener. banyak Iya, bot, bener. banyak influencer, dan mungkin kalian yang punya tawaran-tawaran yang menggoda untuk menjadi buzzer juga pastikan sesuai etik juga, misalnya Iya. isu politik segala macam, ya kasih tahu lah kalian terafiliasi memang, tapi menurut kalian tuh seperti apa gitu. Menurut aku kalau gitu sih masih masuk akal ya, daripada Iya, benar-benar. ya asal menyebar informasi tanpa mencantumkan sumber dan juga nggak transparan kayak gitu. Atau kayak tujuannya untuk menggiring opini, menurut aku itu itu kayak bener, kurang balik lagi. baik gitu, nggak baik Iya. sih. Nggak baik. Nggak baik. Kalian harus gimana, balik lagi ke moral masing-masing gitu. Iya. Oke, teman-teman, boleh nih di komen pendapat kalian Gimana nih tentang buzzer. buzzer ini? Terutama buzzer politik yang sekarang sedang beredar mungkin. Iya bener banget. Kalau gitu kita dari Cacicu. Aku Caca. aku Nici. Dan aku Cipa. Pamit Sampai undur diri. ketemu. Dadah. See you guys.